Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Salman Susanto selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu Cynthia Caroline Saputri, Farah Farida, Kayla Putri Amelia, dan juga Zeta Mensyala Devi, saya sendiri Mutia Haifah Ramadini Kurniadi, sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan untuk laporan keuangan PT Berlina Tbk pada tahun 2021 sampai 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghitung 3 analisis rasio. Yang pertama itu ada rasio pemanfaatan aset, yang kedua itu ada rasio pengembalian investasi, dan yang ketiga itu ada rasio pasar. Untuk yang pertama adalah analisis rasio pemanfaatan aset. Untuk analisis rasio pemanfaatan aset sendiri itu dia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah account receivable turnover. Untuk rumus rasio dari AR turnover ini itu adalah penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, penjualan kredit bersih ini itu setelah kami mengecek catatan atas laporan keuangan, kegiatan penjualan dari PT Berlina ini tidak dipisahkan ada tunai dan ada kredit gitu. Jadi kami asumsikan bahwa seluruh kegiatan penjualan dari PT Berlina ini dilakukan secara kredit. Maka penjualan kredit bersih yang kami hitung menggunakan rumus rasio ini adalah penjualan atau pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi. Nah, lalu dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Rata-rata piutang usaha ini diperoleh dari saldo awal piutang usaha dan ditambah saldo akhir piutang usaha lalu dibagi 2. Nah, lalu kedua faktor tersebut atau kedua elemen laporan keuangan tersebut dibagi lalu menghasilkan AR turnover. Untuk tahun 2021 ada di angka 5,84 kali, untuk tahun 2022 itu 5,92 kali, tahun 2023 itu 5,76 kali, lalu 6,10 kali pada tahun 2024. Tahun 2021 dalam setahun ini PT Berlina berhasil melakukan penagihan sebanyak 5,84 kali atau jika dibulatkan itu 6 kali, yang artinya perusahaan dapat memperoleh pembayaran piutang tiap kurang lebih 2 bulan sekali. Jadi dalam setahun PT Berlina ini menagihkan 6 kali menagihkan piutang usaha, dan artinya itu 2 bulan sekali itu PT Berlina berhasil menagihkan piutangnya dan memperoleh kas dari penagihan piutang tersebut. Nah, pada tahun 2022 perusahaan sedikit lebih cepat dalam memperoleh penagihan piutangnya. Pada tahun 2023 kembali turun namun masih tetap ada dalam angka yang ideal. Untuk tahun 2024 sendiri naik kembali menjadi AR turnover terbaik selama 4 tahun terakhir. Artinya perusahaan semakin mampu secara cepat menagihkan piutang usahanya kepada pihak ketiga dan juga pihak-pihak pelanggan lainnya. AR turnover yang ideal ini berada pada angka 6-8 kali dalam setahun. Artinya secara umum karena memang PT Berlina ini kurang lebih itu berada pada angka 6, jadi itu masih secara umum PT Berlina berada di angka perputaran piutang yang sudah ideal. Rasio yang kedua dari rasio pemanfaatan aset adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Rumus dari inventory turnover ini adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. HPP diperoleh dari laporan laba rugi dan rata-rata persediaan diperoleh dari neraca, yaitu saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan dan juga dibagi dengan 2. Kedua elemen tersebut dibagi lalu akan memperoleh angka berapa kali persediaan itu berputar di tahun tersebut. Pada tahun 2021 itu perputaran inventorinya sebanyak 6,37 kali, 6,32 kali pada tahun 2022, 6,07 kali dalam tahun 2023, dan 6,04 pada tahun 2024. Di sini kami juga mencari berapa dalam hitungan hari terjadinya perputaran inventory atau perputaran persediaan tersebut. Nah, pada tahun 2021 itu perputaran persediaannya itu terjadi 57 hari. Artinya persediaan yang dimiliki perusahaan memiliki waktu kurang lebih 57 hari untuk terjual. Nah, pada tahun 2022-nya yaitu 58 hari, waktu yang dibutuhkan persediaan untuk terjual itu bertambah 1 hari, yaitu 58 hari. Pada tahun 2023
bertambah kembali menjadi 60 hari semakin lama terjadi perputarannya. Lalu pada tahun 2024 tetap sama seperti 2023 yaitu 60 hari. Secara umum, perputaran persediaan PT Belina berada di angka yang ideal. Nah, kurang lebih angka yang ideal pada perputaran inventory di perusahaan manufaktur itu adalah 6-8 kali, sama seperti piutang. Jadi terhitung masih ideal perputaran persediaannya. Rasio selanjutnya pada rasio pemanfaatan aset adalah fixed asset turnover atau perputaran aset tetap. Rumus dari perputaran aset tetap adalah penjualan yang diperoleh dari laporan laba rugi lalu dibagi dengan aset tetap yang diperoleh pada laporan neraca. Pada tahun 2021, PT Belina berada di angka perputaran aset tetap yaitu 0,74. Pada tahun 2022 ada di angka 0,78. Pada tahun 2023 yaitu 0,81 dan di tahun 2024 itu berada pada angka 0,59. Pada tahun 2021 ini artinya setiap Rp1 dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan PT Belina ini menghasilkan 0,74 penjualan. Berarti efisiensi dari penggunaan aset tetap ini terbilang masih sangat rendah. Lalu tahun 2022 meningkat dibandingkan 2021, namun peningkatan tersebut juga masih sangat sedikit. Begitupun dengan tahun 2023 itu kembali naik, namun masih sangat sedikit. Artinya pemanfaatan aset itu memang meningkat, tapi juga belum ideal. Lalu pada tahun 2024 turun cukup signifikan karena penjualannya hanya meningkat sedikit, tetapi aset tetapnya meningkat cukup besar. Jadi pada tahun 2024 perusahaan melakukan investasi aset tetap besar-besaran, namun tetap tidak bisa menghasilkan penjualan yang ideal untuk perusahaan PT Belina ini. Nah, umumnya rasio perputaran aset tetap yang berada di atas angka 1 atau di atas 1 kali dianggap baik, menandakan setiap Rp1 dari aset tetap itu menghasilkan Rp1 penjualan. Namun untuk industri manufaktur itu biasanya rasio yang lebih rendah, sehingga untuk angka dari 0 lebih dari 0,5 sampai 1 kali itu masih dinilai wajar. Analisis rasio selanjutnya pada rasio pemanfaatan aset yaitu adalah perputaran total aset atau total asset turnover. Rumus dari rasio ini adalah laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi lalu dibagi dengan total aset yang diperoleh dari laporan neraca. Pada tahun 2021, perputaran total aset itu adalah minus 0,10. Pada tahun 2022, PT Belina memperoleh perputaran total aset di angka minus 0,07, lalu pada tahun 2023 minus 0,05, dan pada tahun 2024 itu minus 0,01. Tahun 2021, aset yang dimiliki perusahaan ini justru menghasilkan kerugian dengan kontribusi aset tetap itu sebesar 0,10. Nah, tahun 2022 sampai 2024 terjadi penurunan rasio, yang artinya perusahaan ini karena penurunan ini bersifat negatif, artinya perusahaan ini semakin baik dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih, karena kontribusi aset tetap terhadap laba bersih itu semakin menurun. Secara umumnya perputaran aset total pada PT Belina berada di angka yang masih sangat tidak sehat. Artinya aset total yang dimiliki perusahaan dinilai masih kurang produktif untuk menghasilkan laba bersih perusahaan. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan analisis rasio pengembalian investasi pada PT Belina Tbk tahun 2021 sampai 2024. Yang pertama ini ada yang namanya Return of Asset atau ROA, yang dimana pengertiannya seperti rentabilitas ekonomi. Di sini kita menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset dan menghasilkan beberapa angka di setiap tahunnya. Dan interpretasinya terkait tingkat ROA perusahaan ini pada tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada 2021 sebesar 3,34%, itu menunjukkan perusahaan masih mampu menghasilkan laba meski masih kecil. Namun di tahun 2022 terjadi penurunan hingga minus 6,98%, dan 2023 pun juga menyentuh minus 5,25%, yang artinya kinerja ini sangat memburuk hingga mencatat ROA negatif, dan ini juga mengalami kerugian dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Kondisi ini mulai pulih dan meningkat
tajam pada tahun 2024 itu menembus angka 16,29%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperbaiki pengelolaan asetnya sehingga mampu menghasilkan laba yang signifikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua terkait rasio pengembalian investasi. Ada yang namanya return of equity atau rasio pengembalian ekuitas, biasa disingkat ROE. Dan pada ROE ini kita menggunakan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dan menghasilkan beberapa angka. Dan kita akan membahas terkait interpretasinya, yaitu kinerja perusahaan mengalami fluktuasi yang tajam. Setelah sempat merugi di tahun 2022 dan 2023, pada 2024 terjadi pemulihan yang sangat drastis dengan profitabilitas tertinggi. Untuk setiap tahunnya di tahun 2021 itu menembus angka 7,93%, di mana perusahaan masih menghasilkan keuntungan tapi dari modal pemilik. Meskipun relatif kecil, tapi tanda positif ini menunjukkan efisiensi modal tersebut masih ada. Dan tahun 2022 sampai 2023 itu mencapai minus 18 dan juga minus 14%. Dan di mana tentu ada mengindikasikan penurunan kinerja, tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2023 ada perbaikan meskipun belum sangat menguntungkan. Dan di tahun 2024 ini sangat drastis hingga menembus angka 36,10%. Lompatan ini cukup besar ke arah positif, menunjukkan bahwa pemulihan kinerja yang kuat bisa karena peningkatan laba atau perbaikan dari struktur modal di PT Berlina Tbk ini. Oke, selanjutnya aku mau jelasin terkait dengan analisis rasio yang ketiga, yaitu analisis rasio pasar. Nah, rasio pasar ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu PER atau Price Earning Ratio, Dividend Yield, sama Dividend Payout Ratio. Nah, kalau buat kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau buat PER atau Price Earning Ratio ini tuh digunakan buat nilai nih seberapa mahal harga saham dibandingkan dengan laba per sahamnya atau EPS atau earning per share. Nah, maka dari itu rumusnya adalah harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar saham atau EPS-nya. Nah, sebagai contoh di tahun 2021 itu untuk angkanya semuanya melihat dari annual report. Nah, untuk harga pasar per lembarnya itu didapatkan angka 1190, kemudian dibagi dengan earning per lembar sahamnya atau EPS-nya yaitu minus 192. Nah, dari pembagian tersebut menghasilkan angka sebesar minus 6,20 kali. Nah, maknanya itu jadi kan karena EPS-nya itu tadi negatif ya, minus 192, itu tuh menunjukkan bahwa perusahaannya itu rugi. Nah, terus harga saham yang tadi aku sebutin itu kan 1190. Nah, kemudian dari hasil pembagian itu didapatkan tuh hasil minus 6,20 kali. Nah, sebenarnya kalau PER-nya ini minus tuh itu tuh nggak relevan karena tidak bisa digunakan untuk valuasi saham. Jadi sehingga tuh umumnya ditulisnya N per A atau not applicable gitu. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya juga rumusnya tuh sama, harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar saham atau EPS. Jadi untuk tahun 2022 didapatkan hasil minus 7,81. Nah, di sini tuh sama aja, dia juga negatif, seharusnya juga N per A atau not applicable karena buat harga pasar per lembarnya itu kan agak turun ya daripada yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu 1190. Nah, kemudian di tahun 2022 ini harga pasar per lembarnya itu cuma 1070. Nah, kemudian untuk earning per lembarnya juga masih minus, jadi masih rugi, dia minus 137. Kemudian di tahun 2023 ini juga masih minus, cuman minusnya tuh meningkat gitu, bukannya menurun tapi malah meningkat. Kenapa? Karena di tahun 2023 ini untuk harga pasar per lembarnya itu turun banget, cuma jadi 980, sedangkan untuk earning per lembar sahamnya itu masih rugi juga sebesar minus 85. Kemudian untuk di tahun 2024 ini juga makin naik gitu. Jadi karena
harga pasar per lembarnya itu juga semakin turun, yaitu sebesar 700, sedangkan untuk pembaginya atau earning per lembar sahamnya itu minus 21, seperti itu. Nah, seharusnya nih yang minus-minus itu tidak relevan gitu, karena tidak ada berapa kali minus gitu. Jadi seharusnya ditulisnya N per A seperti yang udah aku bilang tadi, jadi not applicable. Nah, angka ini tuh sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan juga buat valuasi. Nah, hanya angka-angka ini tuh yang per ini tuh cuma menegaskan bahwa perusahaan itu belum balik untung gitu, karena dia tuh sepanjang tahunnya tuh masih minus seperti itu. Nah, kalau rasio yang kedua yaitu rasio dividend yield. Nah, rasio ini tuh buat tunjukin nih seberapa besar tingkat pengembalian tunai kepada investor dalam bentuk dividen dibandingkan harga saham. Nah, kenapa di sini 0% semua? Karena di sini kan rumusnya dividen per lembar atau DPS dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Nah, dividen per lembarnya itu 0, sedangkan untuk harga pasar saham per lembarnya itu sama seperti yang per tadi. Kalau yang per itu kan yang tahun 2021 itu 1190, terus tahun 2022-nya 1070, 2023 980, dan 2024 itu 700. Nah, kalau di sini buat harga pasar saham per lembarnya itu dijadikan sebagai penyebut atau pembagi. Nah, penyebut. Nah, kalau pembilangnya itu tuh dividen per lembar saham atau DPS. Nah, kenapa di sini dividennya per tahun itu 0 semua? Karena sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2024 itu tuh perusahaan masih rugi. Jadi di annual reportnya pun perusahaan belum ada membagikan dividen kepada pemegang saham. Maka dari itu untuk dividen per lembarnya itu ditulis 0 semua, seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke rasio yang ketiga yaitu dividen payout atau DPR. Nah, kalau untuk dividen payout ini tuh rasionya digunakan untuk mengukur berapa besar sih porsi laba yang dibagikan oleh perusahaan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, cuma di sini juga masih 0% semua, karena kalau di dividen payout ini rumusnya adalah dividen per lembar saham atau DPS dibagi dengan earning per lembar. Nah, yang mana dividen per lembarnya itu kan tadi 0 ya, kayak yang tadi dividen yield itu, rasio dividen yield. Karena perusahaan itu belum membagikan dividen apa-apa gitu dari tahun 2021 ke 2024. Maka dari itu untuk dividen per lembarnya itu 0. Sedangkan untuk penyebutnya yaitu earning per lembar saham atau earning atau EPS. Nah, ini tuh EPS-nya sama kayak buat ngitung si rasio per yang tadi, yang price earning ratio yang minus 192, minus 137, minus 85, dan minus 21. Nah, maka dari itu didapatkan hasil buat si dividen payout-nya ini 0% semua, karena misalnya di tahun 2021 itu dividen per lembarnya kan 0 dibagi dengan earning per lembarnya minus 192, itu kan hasilnya 0% tuh. Kemudian di tahun 2022 dividen per lembarnya juga masih 0, nggak ada bagi dividen sama sekali. Terus dibagi dengan earning per lembarnya minus 137, hasilnya 0 juga tetap. Begitu juga di tahun 2023 dan 2024 hasilnya juga 0, karena yaitu dividen per lembarnya itu kan belum dibagikan oleh perusahaan, sehingga untuk menghitung dividen payout-nya pun tidak bisa dilakukan gitu, karena belum ada dividen dibayarkan, seperti itu. Oke, nah selain dari rasio pasar yang udah aku sebutin 3 tadi, per, dividen yield, sama dividen payout, itu sebenarnya buat analisis atau rasio pasar ini tuh ada berbagai jenisnya lagi. Nah, yang pertama itu analisis DuPont. Nah, analisis DuPont ini tuh nanti outputnya itu bakal
kita mengetahui nih hasil ROE atau return of equity-nya dari perusahaan yang mau kita hitung nih. Nah, kalau buat ROE yang dari rasio sebelumnya, itu kan rumusnya itu cukup net profit dibagi dengan shareholder equity. Nah, sedangkan kalau difokuskan di analisis pasar ini tuh lebih rinci lagi. Jadi buat nyari ROE-nya sendiri itu tuh rumusnya profit margin dikali dengan TATO atau TATO dikali dengan equity multiplier. Nah, buat profit marginnya sendiri itu tuh rumusnya adalah laba dibagi dengan penjualan. Nah, untuk labanya ini tuh bukan yang laba rugi aja, tapi dilihatnya dari laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Nah, kemudian dibagi dengan penjualan. Nah, penjualannya itu seperti biasa penjualan bersih. Nah, kemudian buat tatonya itu penjualan dibagi dengan total aset. Nah, penjualannya itu penjualan bersih, kemudian dibagi dengan total aset. Total aset itu berarti yang aset lancar maupun aset tidak lancar itu ditambah semua. Nah, kemudian equity multiplier itu didapatkan dari total aset dibagi dengan total ekuitas. Nah, total aset itu yang kayak tadi berarti aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar. Kemudian total ekuitas itu berarti semua ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dari profit margin tadi dikali dengan TATO dikali dengan equity multiplier menghasilkan hasil ROE. Nah, bisa dilihat untuk tahun 2021, 22, 23, dan juga 24 ROE-nya itu minus, cuma dari tahun 2021 ke 24 itu minusnya perlahan-lahan mulai turun. Nah, yang mana berarti kalau untuk di tahun 2021 itu profit marginnya itu kan minus 17,87% ya. Nah, itu tuh menunjukkan perusahaan itu ruginya masih cukup besar gitu, masih minus 17,87%. Nah, kalau misalnya buat tatonya sendiri itu tuh 0,52, yang mana ini juga sebenarnya masih rendah karena berarti total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu masih kurang dimanfaatkan gitu untuk menghasilkan penjualan. Nah, kalau untuk equity multiplier-nya itu 2,37 sebenarnya itu menunjukkan leverage yang cukup tinggi. Nah, dari kombinasi ketiga komponen itu tuh menghasilkan ROE yang sangat negatif gitu, masih lumayan jauh gitu karena minus 22,07%, yang mana ini tuh mencerminkan kalau misalnya perusahaan ini tuh rugi signifikan bagi si pemegang saham. Kemudian untuk di tahun 2022 itu tuh kerugiannya mulai menurun. Jadi buat profit marginnya sendiri itu yang tadinya minus 17 sekarang udah jadi minus 12,77%, yang mana berarti kan perusahaan udah kinerjanya udah lumayan membaik gitu ya. Nah, untuk kalau yang tatonya sendiri itu tuh meningkat sedikit, jadi yang tadinya 0,52 sekarang 0,56, yang mana menandakan kalau efisiensi dari penggunaan total aset terhadap penjualan perusahaan. Nah, kalau misalnya yang equity multiplier ini tuh lumayan naik juga, jadi yang tadinya dari 2,37 menjadi 2,60, yang mana berarti perusahaan itu makin mengandalkan utang karena utangnya cukup meningkat juga di tahun itu gitu. Nah, kemudian yang tahun 2023, oh ya, kalau yang tadi 2022 itu untuk ROE-nya sendiri juga udah cukup membaik ya, yang tadinya dari minus 22 sekarang jadi minus 18,71. Nah, kalau tahun 2023 itu tren positifnya itu masih terus berlanjut. Jadi yang tadinya ruginya minus 17 terus minus 12, sekarang ruginya hanya minus 8%, yang mana berarti perusahaan itu ada perbaikan kinerja gitu. Nah, kalau misalnya di tatonya sendiri itu juga semakin meningkat jadi 0,58, berarti efisiensinya juga meningkat dari aset perusahaan untuk penjualan. Kemudian di equity multiplier-nya juga meningkat menjadi 2,68. Sehingga buat ketergantungan pada utang itu semakin besar sebenarnya. Nah, ROE-nya juga meningkat dari yang minus 22 jadi minus 18, sekarang minus 12.
Nah, berarti yang mana kerugian itu tuh semakin mengecil dan kinerjanya perlahan-lahan tuh semakin menaik, semakin membaik gitu. Nah, kalau yang terakhir di tahun 2024 ini semakin membaik lagi. Jadi bahkan kerugiannya itu hampir tertutup gitu, lumayan dari minus 8% sekarang jadi minus 2% aja untuk profit marginnya. Kemudian untuk tatonya itu juga kalau tatonya ini tuh menurun jadi 0,47 aja, yang mana berarti efisiensi asetnya itu sedikit melemah gitu. Yang tadinya tahun 2023 itu 0,58, sekarang di tahun 2024 itu cuma 0,47. Nah, sedangkan untuk equity multiplier-nya ini juga sama, menurun juga. Yang tadinya 2023 itu 2,68, sekarang cuma 2,22 karena beban utangnya juga berkurang. Nah, sedangkan untuk ROE-nya ini tuh membaik lagi ya, lumayan membaik ya, itu lumayan tinggi. Jadi yang tadinya 2023 itu minus 12, sekarang cuma minus 2, yang mana perusahaan itu berarti hampir mencapai titik impas nih buat berpotensi masuk ke wilayah positif di periode selanjutnya jika tren positif atau perbaikan kinerja perusahaannya itu semakin berlanjut, semakin meningkat gitu. Baik, untuk selanjutnya saya izin menjelaskan terkait Economic Value Added atau EVA, yang mana merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa besar sih nilai tambah ekonomis yang berasal diciptakan oleh perusahaan setelah memperhitungkan biaya modal. Nah, sehingga nilai EVA ini bisa didapat dari laba operasi setelah pajak atau biasa disebut dengan NOPAT dikurangi biaya modalnya. Nah, berdasarkan perhitungan tabel EVA pada layar, dapat disimpulkan bahwa nilai EVA pada perusahaan Berliner terbuka dari tahun ke tahun semakin rendah atau semakin bernilai negatif, yang berarti bahwa kinerja keuangan pada perusahaan tersebut dapat dikatakan kurang bagus karena laba yang diperoleh tidak memenuhi penyandang dana atau biaya modalnya, sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang FVA atau yang biasa kita sebut dengan Market Value Added. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama NVA. Kamu tuh bisa bayangin kalau NVA itu kayak nilai rapat perusahaan di mata investor. Jadi, apa itu NVA? Gampangnya, NVA itu ngukur seberapa jago perusahaan itu nambahin kekayaan buat pemilik sahamnya. NVA ini ngebandingin harga perusahaan di pasar saham sama harga modal awal yang udah di store. Nah, kalau NVA-nya positif, itu artinya investornya tuh senang dan ngasih nilai lebih ke perusahaan. Mereka percaya duit yang mereka tanam itu udah dikelola dengan baik dan jadi makin banyak. Tapi kalau misalnya NVA-nya negatif, itu kebalikannya. Investornya itu kecewa dan ngasih nilai perusahaan itu dianggap lebih rendah dari modalnya. Itu tandanya uang yang diinvestasikan itu belum dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana cara menghitung data aslinya. Rumusnya gampang kok. NVA itu sama dengan market cap dikurang ekuitas. Sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Market cap itu nilai semua saham perusahaan di pasar, yaitu harga per saham dikali total saham yang beredar. Nah, sedangkan kalau ekuitas itu adalah total modal yang di store plus laba rugi yang sudah terkumpul. Nah, sebagai contoh, kita ambil pada tahun 2021, NVA BRNA-nya adalah 314,1 miliar dari market cap yaitu 1.165,14 miliar dan ekuitas yaitu 851,0035 miliar. Nah, dari tahun 2021 sampai 2023, NVA BRN-nya itu terus positif. Itu berarti selama 3 tahun itu investornya masih percaya banget dengan perusahaan. Tapi coba lihat pada tahun 2024, NVA-nya langsung anjlok drastis. Angkanya jadi kecil banget.
Jadi, apa artinya? Jadi, selama tahun 2021 hingga 2023, BRN-nya itu berhasil bikin investor yakin dan nambahin nilai buat mereka. Nah, NVA-nya itu positif, itu kayak nilai A di rapor. Tapi, di tahun 2024, ceritanya beda. NVA-nya tuh turun drastis. Ini jadi kayak sinyal bahaya. Ini tuh nunjukin kalau kepercayaan pasar itu mulai luntur. Mungkin karena ada masalah di perusahaan atau pasarnya lagi jelek. Intinya, NVA yang tadinya bagus banget tiba-tiba anjlok itu PR banget buat manajemen perusahaan BRNA. Karena mereka harus kerja keras lagi buat dapetin kepercayaan investor kembali. Z-score merupakan analisis keuangan yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, pada analisis Z-score kali ini, kami menggunakan rumus untuk perusahaan manufaktur, karena PT Berlina Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai botol plastik atau kemasan plastik lainnya. Nah, mungkin sebagai rumusnya bisa dilihat pada layar. Pada X1 itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dari asetnya. Nah, kalau dilihat dari tabel perhitungannya pada tahun 2021 hingga 2022, X1 ini bernilai negatif, sedangkan 2023 hingga 2024 itu bernilai positif. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa awalnya perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendek ya, namun mulai membaik setelah tahun 2023. Nah, sedangkan pada X2-nya itu bisa kita dapat dari retained earnings dibagi dengan aset. Yang mana X2 ini berarti menggambarkan seberapa besar akumulasi laba ditahan dibandingkan asetnya. Nah, kalau dilihat pada tabel perhitungan dari tahun 2021 hingga 2024, X2 ini selalu bernilai negatif. Yang artinya perusahaan ini selalu menanggung rugi dari akumulasinya. Sedangkan untuk X3-nya itu dapat kita peroleh dari nilai EBIT dibagi dengan total asetnya. Nah, ini tuh untuk mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba operasionalnya. Kalau dilihat dari tabel pada tahun 2021 hingga 2023, nilai X3 ini selalu bernilai negatif. Namun pada tahun 2024-nya itu bernilai positif. Nah, meskipun kecil, pada awalnya mungkin perusahaan mengalami profitabilitas buruk, tapi di tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga perusahaan mulai bisa mencetak laba dari operasinya. Dan untuk X4-nya itu bisa kita peroleh dari nilai buku ekuitas dibagi dengan nilai buku utangnya. Nah, berdasarkan pada perhitungan tabel, dapat disimpulkan bahwa struktur modal perusahaan mengalami leverage yang tinggi, sehingga perusahaan lebih banyak dibiayai utang daripada modal sendiri. Dan untuk yang terakhir itu X5, bisa kita peroleh dari penjualan dibagi dengan total aset, sehingga itu untuk mengukur efisiensi perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan penjualannya itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan juga X5 ini mengalami kondisi laba yang bermasalah. Namun, kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari asetnya itu relatif stabil. Nah, secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024, jika ditotal nilai Z-score pada PT Berlina Tbk ini memang kurang dari 1,81, yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup mengalami masalah yang serius dan dapat beresiko terjadinya bangkrut. Namun pada tahun 2024 itu mengalami kenaikan atau kemajuan, perusahaan sudah mulai untung karena EBIT-nya yang positif. Walaupun
Z-score itu sendiri pada tahun 2024 masih di posisi yang cukup beresiko, tapi ada memiliki kemajuan begitu. Dari keempat analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa memang PT Belina ini belum memiliki rasio keuangan yang sehat untuk perusahaannya. Namun, jika dilihat dari tahun terakhir yaitu 2024 yang kami analisis, itu rata-rata rasio yang kami analisis itu mulai mengalami perkembangan. Jadi, dapat kami asumsikan perusahaan PT Belina ini dapat terus mengembangkan strategi ke depannya, sehingga beberapa tahun kemudian PT Belina diperkirakan akan memperoleh laba dan juga memiliki rasio keuangan yang lebih sehat. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman untuk dapat memahami kondisi keuangan atau kinerja keuangan dari PT Belina Tbk. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam analisis yang kami lakukan dan juga dari segi penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.